إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المؤمنين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan hidup dan mati, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memiliki hikmah dalam semua apa yang Allah lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk hambanya al-hayat wal maut, kehidupan dan kematian, bukan sebuah perbuatan yang sia-sia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk makhluknya dua hal itu dengan tujuan yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sekaligus sebagai tanbih dan perhatian kepada kita semua untuk memperhatikan kualitas di dalam amalan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menginginkan kepada hambanya untuk memperbanyak amal ibadah, namun Allah subhanahu wa ta'ala juga menginginkan amal ibadah yang dikerjakan oleh hambanya adalah amalan ibadah yang baik, yang berkualitas. Bagaimanakah amalan yang baik dan berkualitas? Mereka para ulama telah mengatakan dan menjelaskan bahwa amalan yang baik, amalan yang terbaik adalah amalan yang mencakup dua hal. Yang pertama adalah akhlasuhu, dan yang kedua adalah aswabuhu. Amalan yang terbaik, yang pertama adalah amalan yang paling ikhlas, yang paling tulus dikerjakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tujuan yang lain. Dan yang kedua, amalan yang paling baik adalah amalan yang paling aswab, yang paling benar, yakni yang paling sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memberikan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka bergetar, hati mereka merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ummul mukminin Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, ketika mendengar ayat suci ini, maka beliau langsung bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr. Ya Rasulullah, apakah orang yang takut yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamr, dan orang-orang yang mencuri? Apakah mereka yang takut dengan adab Allah Azza wa Jalla?
Apakah mereka yang takut dengan siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La ya bintas Siddiq." Bukan, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang dimaksudkan dalam ayat ini yang takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang yang mencuri, bukan orang peminum khamr, bukan orang yang berzina. Walakinnahu ar-rajulu yasum. Akan tetapi yang takut dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang berpuasa, wa yatasaddaq, dan dia juga bersedekah, wa yusalli. Demikian juga orang ini salat. Wa yakhafu alla yataqabbala minhum. Akan tetapi mereka takut apabila amalan yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat hafizani wa hafizakumullah jami'an. Amalan seorang hamba bisa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah harapan kita semua. Namun amalan seorang hamba bisa juga ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah tidak melihatnya sedikit pun, dan ini adalah amalan yang sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang demikian. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak pernah tahu mana salat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sedekah di antara kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu puasa mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah asa, keinginan, harapan dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua apa yang telah kita kerjakan dari amal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita sekecil apapun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika kita tidak tahu sedikit pun mana amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mereka menyebutkan bahwa sebenarnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada tanda-tandanya, di sana ada ciri-cirinya. Di antara tanda dan ciri sebuah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan itu, barakallahu fikum, diikuti dan diiringi dengan amal soleh yang lain. Tidak terhenti pada sebuah amalan saja kemudian ditinggalkan, tidak. Namun dia diberikan kekokohan dan keistiqomahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, inna min jazail amalis salih al-amalus salihu ba'dah. Inna min jazail amalis salih, sesungguhnya di antara balasan dari amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, al-amalus salihu ba'dahu, adalah dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan amalan soleh setelahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita ingin melihat dan ingin menilai bagaimana ibadah puasa kita di tahun yang sebelumnya, bagaimana ibadah-ibadah yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang sebelumnya, maka lihatlah bagaimana ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Apakah Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, ataukah sebaliknya? Iya dan billah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, membukakan pintu hati kita, melunakkan hati kita untuk benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa ingat kepadanya betapa lemahnya kita dan betapa besar dan maha agung dan maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik.
Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.